sesungguhnya ruh-ruh orang yang beriman ya'tuna ketika ada yang mensolawati Nabi menjawab salawat itu dan أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya sampai malam ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang dirahmati Allah, kajian kitab Tarbiyatul Aulad sudah kita selesaikan bagian pertama tentang mukadimah serta pembahasan sebab-sebab kenakalan anak. Rampung. Kita memasuki al-qismu tsani, bagian yang kedua tentang mas'uliyatil murabbin wa yashmulu sab'atu fusulin. Di sini tanggung jawab pendidikan. Semua murabbi, semua para guru, orang tua guru yang pertama. Ya, di sini akan dibahas 7 bab dan 7 pasal di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang membedakan manusia dan makhluk yang lain adalah akal, ilmu. Kita lihat ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan, disitulah Allah perintahkan seluruh malaikat pun mensujudi Nabi Adam. Kalau kita lihat makhluk yang paling mulia sebelum Nabi Adam ada, itu kan malaikat. Disebut dengan al-muqarrabun, disebut dengan mereka kiromang katibin, apalagi disebut dengan istilah-istilah mulia, kiramim bararah, mulia dan baik.
Jadi sifat-sifat malaikat itu sifat-sifat mulia dan baik. Tapi sifat yang begitu unggul yang dimiliki oleh para malaikat, ketika Nabi Adam diciptakan, pun mereka ternyata disuruh mensujudi Adam. Berarti di manakah sebenarnya kelebihan Nabi Adam? Kenapa kok malaikat yang begitu mulia itu disuruh mensujudinya? Ternyata Allah perintahkan sujud ke Nabi Adam, para malaikat itu, setelah Allah berikan Adam ilmu. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Ternyata ilmulah yang membedakan antara Nabi Adam dengan yang lainnya. Ternyata ilmulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Inilah level tertinggi seorang manusia, ilmu. Nah, kita lihat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di atas yang lainnya, dan orang yang berilmu itu lebih tinggi lagi. Artinya khusus orang-orang yang alim, yang berilmu itu memiliki derajat yang spesial di mata Allah. Ilmu. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu sempat mengatakan bahwa radina qismatal jabbar alaina. Kami rela dengan pembagian Allah atas kami. Lanal ilmu, kami diberikan ilmu. Wali a'dainal mal, sedangkan musuh-musuh kami dikasih harta. Kami rela ya Allah diberikan ilmu, sedangkan orang kafir dikasih harta. Orang-orang kafir kaya-kaya, iya. Kita dikasih ilmu, alhamdulillah. Kenapa kok beliau rela betul? Karena ilmulah yang membuat kita menjadi manusia sejati. Dan tidak ada ilmulah yang membuat manusia jatuh kepada kehinaan. Ilmu standarnya, Pak. Itu ukuran ilmu. Maka orang tua setelah paham bahwa hidup anaknya sangat tergantung kepada ilmu, maka dia harus sungguh-sungguh bagaimana menyiapkan kadernya untuk bisa berilmu. Karena ternyata seluruh fase kehidupan anak kita, susah, senang, sedih, semua itu akan dihadapinya dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat pakai ilmu. Ilmu semua. Maka dari sini kita berarti menjadi seorang yang dititipi oleh Allah, calon manusia yang punya beban harus berilmu. Tidak sama dengan makhluk yang lain. Kalau kucing itu nggak mikir, punya anak yang 5, 7, 10 juga santai aja, Pak. Gitu ya? Karena nggak ngurus ilmu, ya nanti makan gede selesai. Makanya dalam hukum fikih, bagaimana hukum KB gitu? Ya, hukum KB. Apa kayak akabatinya? Apa sih KB kepanjangannya? Keluarga besar, berencana. Bahkan dibahas tentang hukum tubektomi, hukum vasektomi gitu ya, tentang bagaimana hampir mematikan ya, berarti menyumbat, menutup jalur reproduksi begitu. Itu jadi masalah fikih. KB gampang. Itu jadi masalah perdebatan fikih. Sebagian bilang katakan boleh, sebagian tidak boleh. Tapi bagi yang membolehkan pun ada sebuah syarat. Boleh engkau KB dengan syarat niatnya bukan masalah rizki. Kalau masalah rizki ya, masalah mungkin nek anaknya orang madang urusannya. Nek ngono itu salah kaprah. Kucing aja 5 makan semua kok. Kan begitu. Tapi kalau alasan adalah pendidikan itu boleh, Pak. Dijeda mungkin per 3 atau per 4 tahun. Karena si ibu merasa nggak mampu kalau harus ngurusi semuanya, itu nggak mampu. Bapak sibuk juga.
Maka dengan diberi jeda, diatur itu jadi boleh. Yang kedua, syaratnya adalah tidak meyakini bahwa KB itu mengalahkan takdir Allah. Artinya kalau sudah dapat ya dapat aja. Ada itu orang pakai KB spiral ya, IUD. Hilang tuh spiralnya, entah kemana. Ya, artinya Allah menghendaki. Ada lagi yang berkali-kali itu pengen punya anak, sampai pakai bayi tabung gitu ya. Tahu bayi tabung ya? Jadi sperma suami diketemukan dengan ovum istri di satu tabung, bukan tabung gas nih ya, tabung khusus. Itu bagaimana biar ketemu, terus ada pembuahan. Itu sekali nyoba itu, teman saya pernah itu sekali nyoba 60 juta. Gagal atau tidak sama segitu bayarnya. 2 kali gagal sudah. Atau 90 juta itu. Coba. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Ada yang saking pengennya biar biar enggak terlalu banyak, KB sana, KB sini, jebol terus, ada juga. Kabilan. Jadi di sini kita paham bahwa KB itu ya ikhtiari, tapi masalah takdir Allah Maha Kuasa. Maka ada nasihat dalam kitab Al-Hikam itu ya, bahwa tekadmu, sungguh-sungguh tekadmu, upayamu itu tidak akan merobek tirai takdir Allah itu. Kesungguhanmu dalam merubah nasibmu tak akan mampu untuk mengatur takdirnya Allah. Allah Maha Kuasa laku. Nah, tadi masalah itu KB, sambung di situ. Artinya kalau alasan adalah pendidikan, maka dibolehkan untuk KB mengatur bagaimana dia tidak rumit mengurus anak. Nah, ternyata mungkin begini, ibu-ibu yang sering merasakan ya, karena bapak-bapak pernah kok nggak terlalu konsentrasi dalam masalah pendidikan anak ya, pernah ya. Ya, coba ibu-ibu merasa nggak jadi anak susah gitu? Bapak-bapak ngerasa nggak? Nggak mesti. Rasa nggak sih? Nggak saya. Ya, kalau ibu-ibu ngerasa jadi anak susah, itu karena didik. Kok ada ibu merasa, oh gampang kok, udah anak tirusi gampang. Gampang karena nggak didik. Gampang kan tidak didik. Sementing gede, wis sementing madangi urusannya. Nah kalau begitu ya emang nggak susah, gampang. Ya sekedar tumbuh dewasa, membesarkan anak gitu ya. Orang tua berjuang keras untuk membesarkan anak. Nggak usah berjuang keras membesarkan, nanti tumbuh sendiri itu. Gajah aja tumbuh kok gede-gede. Ya, itu jerapah juga tinggi-tinggi gitu. Ular panjang-panjang, gitu ya. Jadi ya sudah. Tapi yang paling berat adalah tanggung jawab pendidikan. Bagaimana orang tua tahu bagaimana kewajiban ini akan dimintai oleh Allah, tanggung jawab besok di akhirat. Ya, kita ingat kalau kucing salah didik anak-anaknya, itu resiko cuma kucing masalahnya, Pak. Terampung. Mungkin kucing salah didik ngasih makannya, maknya ngasih makan pisang gitu kan, sehingga biasa makan pisang begitu. Ya mungkin saja, tapi kan resiko tinggi, Pak. Tapi resiko yang paling berat ketika manusia salah didik gitu. Karena manusia itu khalifatullah fil ardh. Manusia sebagai khalifah Allah, penggantinya Allah, wakilnya Allah di muka bumi, yang akan mengatur alam ini, yang akan mengatur sistem dunia ini. Itu kalau yang akan mengatur orang yang paham pendidikan, nggak paham agama, gimana coba resikonya? Hancur alam ini, eksploitasi alam berlebihan, remuk, ya, pengerukan sumber daya alam yang berlebihan, nggak melihat efek sampingnya, bencana alam terjadi. Yang kena siapa? Nggak cuma manusia, hewan pun kena. Nah,
Artinya mendidik anak itu menjadi sebuah program pekerjaan yang cukup berat. Saya pernah katakan bahwa jangan sepelekan putra-putri kita, karena siapa tahu putra-putri kita besok menjadi orang yang besar, menjadi rujukan orang banyak, menjadi tempat penentu sebuah kebijakan. Coba bayangin, naudzubillah kalau sampai anak kita ini nggak ngerti apa-apa, sehingga muncul sebuah hadis itu tentang kondisi akhir zaman, bahwa besok akhir zaman itu diangkatnya para alim ulama, sehingga besok hari itu orang-orang meminta fatwa kepada orang-orang yang juhalan, ru'usan juhalan. Pada akhir zaman akan banyak pemimpin-pemimpin yang bodoh, ru'usan juhalan. Faftau bighairi ilmin, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, sesat menyesatkan. Ya, maka coba siapkan jauh-jauh hari kader-kader hebat di masa mendatang. Jangan menjadi orang tua yang memberikan warisan ketidakbaikan kepada anak. Umar bin Khattab itu seorang yang ketika masa jahiliyah merasa dosanya banyak sekali, sehingga beliau punya tekad, bagaimana anak saya nggak seperti saya, kan begitu ya. Umar bin Khattab itu sampai tekad bagaimana Abdullah bin Umar itu menjadi seorang yang hafidhul Quran, hafidhul hadis begitu, dan luar biasa jadi si ulama di masa itu. Ya, maka jangan melihat oh loh, aku kan preman kok, masa anakku kok iki ya ora pantes. Umar juga preman dulunya, kenapa tidak begitu? Makanya saya sampaikan di awal, tentukan nama yang baik, karena kita tidak tahu anak kita jadi apa besok. Itu visi misinya dia. Tempatkan dalam pendidikan yang baik-baik. Jangan alas purah SD tok mono, SMP tok mono, terserahlah. Kita lihat, karena apa? Karena fase kehidupan dia dalam segala macam jenjang pendidikan itu menjadi sumber sebagai bahan dia untuk melangkah di masa depan. Gini, saya ada kisah nih, ada santri masuk itu belas gak bisa baca, SMP kelas 1 padahal nggak bisa nulis juga. Ini gimana, tak pikir nih, orang tuanya kemana dulu ini? Kalau orang tuanya Yusuf, guru ini di mana dulu? Saya yakin sebodoh-bodoh anak itu bisa nulis, bisa kalau mau dilatih gitu loh. Betul ya? Masa nulis nggak bisa? Saya pikir ini orang tua di mana sebenarnya? Di mana orang tuanya itu dalam didik ketika waktu SD di mana coba? Kalaupun Pak guru Bu guru itu nggak mau didik karena mungkin dia susah diajari, kan ada orang tua di mana itu orang tua di rumah kan bisa ngajari. Tapi kok sampai segitu lalainya gitu. Itu masalah hanya baca loh ya. Dan itu akan menghambat semua ke depan. Contoh gini, ketika masuk ke jenjang SMP kemudian dia itu nggak bisa baca, gimana coba? Pelajaran gimana coba? Kan ketinggalan semua sama teman-temannya. Kan begitu akhirnya. Jadi jangan remehkan fase demi fase. Tahap demi tahap itu ada saling menyokong gitu bahasanya, Mbak. Fase TK, PAUD TK, fase SD, fase SMP itu semua ada fase-fasenya. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia, dan kita punya tanggung jawab sebagai hamba Allah yang dikasih amanah oleh Allah, dikasih anak. Kita orang tua mesti ingin punya anak. Masalahnya satu, apakah bisa didik sehingga menjadi pribadi yang bisa berkiprah di masa depan, atau hanya sekedar besar saja? Ya. Selanjutnya, dalam pendidikan anak itu yang harus terjun adalah dua orang tua. Kedua orang tua, keduanya harus terjun bersama-sama. Tidak bisa salah satu. Semuanya. Kemudian
Makanya dalam hikmah menikah yang pernah kita bahas dulu adalah ta'awanu kulli min zaujaini ala tarbiyatin nasli. Bahwa di antara hikmah menikah adalah bagaimana kedua orang tua itu mendidik anak bersama-sama. Selanjutnya, metode pendidikan, cara mendidik itu juga pengaruh. Jadi kita tahu kewajiban kita sebagai orang tua apa. Yang kedua, kedua orang tua juga itu punya kewajiban bersama. Yang ketiga, cara mendidik bagaimana. Bukan hanya isinya, tapi cara juga penting di situ. Nah gini, cara itu sebuah metode, cara. Jadi yang dibawa benar, bagus. Salah cara gimana? Contoh mudah deh, jangan dikasih minuman unjukan, monggo mas diminum. Tapi dilempar gitu, terima enggak? Enggak. Itu jus padahal, alpukat padahal, terima enggak? Tidak. Enaknya kayak apapun kalau cara salah, susah diterima. Makanya juga ada kasus seperti itu kan. Bukan salah nasihatnya, bagus nasihatnya, ngutip Al-Quran, ngutip hadis, tapi caranya yang salah. Sehingga si anak benci dengan Quran, ya. Si anak benci dengan hadis, muak dengan nasihat-nasihat itu. Bukan masalah salah Qurannya, salah cara menyampaikannya. Metode juga diperhatikan. Ini saya sampaikan dulu kisi-kisi yang akan kita bahas ke depan nih. Kewajiban, kemudian orang tua, metode cara mendidik. Lah kemudian hari ini kita diberikan oleh kondisi zaman hari ini, kita diberikan tantangan berat. Metode pendidikan di zaman dulu itu mungkin lebih mudah. Coba deh. Zaman dulu, zaman kita deh. Anak dikerasi jadi nggak? Jadi ya. Jadi Pak. Kenapa jadi? Contoh gini. Saya dulu kalau nggak sholat jamaah dipukul saya. Itu SD itu. Jadi ketahuan nggak jamaah, belukang, tau belukang ya? Nah, pelak langsung itu. Ibu saya begitu keras sekali masalah itu. Ketahuan nggak ngaji, habis saya itu. Jadi nggak jadinya? Jadi, ya. Tapi masalah begini, zaman dulu itu mau kabur kemana? Betul. Pukul itu pulang, dia aja tetap paling ngumpet nih kalau lowongan ya. Apa lowongan itu bahasa? Kolong gitu loh. Paling begitu. Mau kemana? Dulu nggak ada kepikir jauh-jauh pergi, nggak berani. Ya sekarang coba, hilang Pak. Hah? Sekarang HP itu dia bisa kemana-mana. Ada kasus begitu kan? Di Malaysia terus hilang kan? Iya. Jadi sudah beda zaman sekarang hari ini itu, beda zaman. Makanya kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu ngasih nasihat begini, la turabbu auladakum kama rabbitum. Kalian jangan mendidik anak kalian seperti orang tua kalian mendidik kalian. Jangan samakan. Fa innahum khalaqu li zamanin ghairi zamanikum. Karena anak-anak kalian itu diciptakan di zaman yang enggak sama dengan zaman kalian. Coba, ini kalimat sahabat 14 abad yang lalu padahal. Sudah sampai hari ini kita baru tahu dampaknya. Hari ini kita dalam didik anak seperti zaman dulu, plak-plak itu bubar. Yakin bubar. Para guru juga, ponpes apalagi, itu kalau didiknya seperti zaman dulu, zaman saya mondok itu keras banget, Pak. Dulu menjatuhkan satu upo nasi itu, satu biji, tendang kakinya kok, blak jatuh langsung. Berat itu. Nah sekarang gimana? Bisa begitu kan? Jadi dengan kemajuan zaman sekarang ini membutuhkan metode yang berbeda. Misalnya beda penyakit, beda obat begitu. Maka artinya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua dituntut untuk mencari ilmu, untuk belajar bagaimana mensikapi
zaman seperti ini dengan anak kita. Yang paling kasihan itu kalau anaknya hidup di zaman hari ini, generasi ini, ya, tapi orang tua jadul, Pak. Wah, repot betul itu. Betul. Di sini ada santri itu yo pinter tapi minter orang tua. Itu dia pernah izin WA-nya namanya orang tuanya. Keduanya nggak tahu WA. Orang tuanya nggak paham HP, belas nggak paham. Buka aja nggak ngerti cara bukanya. Anaknya semua yang ngatur tuh, ngatur sandi masuknya, semua anaknya. Orang tua nggak ngerti apa-apa, nggak paham tentang HP. Nah, pas izin dia minta waktu perpanjangan izin, orang tuanya bahasanya, Ustaz, anak saya minta izin di perpanjang izin pulangnya karena lagi sakit belum sembuh-sembuh. Awalnya saya percaya, Pak. Ya wis lah, nggak apa-apa Bu, monggo sampai sembuh nanti baru baik lagi. Lama-lama saya deteksi, cari informasi, ternyata orang tuanya nggak paham apa-apa. Berarti yang bawa HP siapa tuh? Anaknya. Waduh, saya kecelik selama ini berarti. Konangan akhirnya, Pak. Itu kasus, itu baru masalah WA loh. Terus bayangin gimana dengan tontonan dia selama ini. Ayo. WA aja nggak ngerti ya pakai tontonannya. Bagaimana dia buka YouTube-nya, IG-nya, TikTok-nya seperti apa. Nah si emak, si papa ini nggak paham apa-apa. Bahaya nggak itu? Bahaya sekali. Makanya hari ini kita dituntut untuk mendidik luar biasa, lebih pusing, lebih capek, lebih banyak ilmu yang kita harus cari untuk menghadapi masa hari ini. Sikap kita menyesuaikan kondisi. Contoh begini, mungkin dulu contoh dalam hal kuliah, zaman kuliah dulu kan zaman saya itu S1 tuh ya tidak ada yang namanya uji apa namanya itu yang plagiat itu Turnitin gitu ya. Ya karena dulu kan pakai ketik, pakai apalatnya untuk mendeteksi plagiat. Sekarang karena serba pada online, gampang deteksi, cek ngulitin lagi. Ada AI sekarang buatnya gampang, tinggal klik muncul satu skrip jadi gitu makalah. Ada alatnya lagi untuk mendeteksi itu AI atau tidak. Terus artinya perseimbangan, artinya ada penyakit, ada obat, terus begitu. Lah semakin lama hidup, makin banyak penyakit. Berarti harus banyak obatnya. Dokter kalau nggak update penyakit hari ini, CTP uji-uji itu ambien Pak, ya nggak maju-maju. Para payu dokter ini Pak, nah begitu. Dulu zaman kita apa sih penyakitnya? Stroke nggak, tipes paling, asam lambung namanya. Asam lambung tipes uji, asam urat gitu. Nah sekarang kanker apa? Kanker nasofaring, kok opo mana maksudnya? Nah ini perkembangan ini kita lihat. Bukan hanya di penyakit fisik ternyata yang berkembang, juga ada berkembang penyakit akhlak, kelakuan, ya, cara hidup. Nah ini orang tua, para pendidik dituntut untuk bisa menyeimbangi, bisa ngimbangi kondisi hari ini. Ayo gimana coba? Ya, makanya kalau saya pernah melihat, terus terang saya pun orangnya sebenarnya ini Pak, malas dengan dunia teknologi itu saya malas. Nggak terlalu seneng utang-ngatik, saya nggak punya TikTok, nggak punya apa, saya nggak paham itu. Ya dulu pernah disuruh anggota Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah harus punya TikTok untuk dakwah live ngono kan. Saya download TikTok, tak coba mau rekaman gitu. Wih sini ngono kabeh gah kapok kok nggak punya ngono aja. Jadi termasuk enggak, tapi untungnya istri paham, lebih senang di dunia itu, jadinya saya agak-agak simbang gitu loh Mbak. Jadi anak-anak tahu lah yang ibunya ngerti kondisinya itu. Makanya saya ingat sebuah hadis, la tarda'u auladakumul himqa. Kalian jangan susukan anakmu dengan orang bodoh. Himqa itu bodoh banget gitu loh, himqa. Dungu bahasa Rocky Gerungnya Mbak. Ya. Kenapa? Karena ternyata ketidakpintaran orang tua, apalagi ibu yang mantengi terus anaknya, itu membahayakan anak. Jadi ibu itu harus pintar memang, Pak. Maka saya bilang, kalau punya anak perempuan, jangan
pakai istilah zaman dulu, wis susah tinggi-tinggi sekolah nggih ngopo le? Nduk, kok paling ujungnya sumur, kasur, dapur, masak, macak, mana. Itu jadul. Sekarang tidak, sekolah yang tinggi deh. Kenapa? Karena zamanmu besok itu lebih berat lagi. Engkau akan punya anak besok. Kalau kamu nggak update ilmu, gimana mau besok coba? Resiko ini. Nah, ini sehingga coba kemajuan teknologi hari ini, perubahan sosial yang begitu cepat, tantangan yang begitu berat, maka orang tua dan pendidik dipaksa untuk mengikuti zaman ini. Yang lebih bahaya lagi sekarang banyak nih, bapaknya si muda, ya generasi muda yang paham dunia medsos, tapi sayang seribu sayang, kedua orang tuanya nggak muncul, Pak. Anaknya dikasihkan ke simbahnya, simbah yang ngurusi anaknya, kasih HP pula. Simbah ngerti apa? Kan simbah dapusi cucunya, Pak. Nah begitu akhirnya. Ya, maka kemarin ada kasus anak SD judi online berapa gitu, lo kerugian dia berapa pun infonya itu. Nah SD judi online kemudian dia sampai, waduh ngeri banget tuh, berapa ratus juta gitu Pak. Nah ini kan berbahaya betul. Kemudian dia pakai data orang tuanya, seperti itu Pak, ini foto KTP orang tua. Waduh hari ini mengerikan. Maka sehingga hari ini itu lebih berat kontrolnya kita kepada anak. Lebih protektif sekali dibanding zaman dulu. Zaman dulu anak nakal apa sih nakal dulu itu? Oh, nyolong pelem, nah kan? Nyolong pakel, kamu tahu sih? Melendang manuk, nah paling begitu-begitu aja Pak. Ya, jadi nggak macam-macam dulu itu. Sehingga ya karena kondisi hari begini ya kita harus lebih maju, memikirkan lebih maju lagi. Oke. Nah, sehingga keterlibatan orang tua itu harus lebih intens dibanding zaman-zaman dulu kita. Lanjutnya Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 24 untuk membuat kita sadar akan pentingnya mendidik anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu pernah awal bahas bab ini. Wakhfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya orang tuamu. Janahal dhulli, dengan penuh dengan kerendahan, minar rahmah dan sayang. Dan katakanlah Rabbirhamhuma, ya Allah Tuhanku, sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku waktu kecil. Ini yang seringkali salah terjemah. Ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku waktu kecil. Itu salah terjemah Pak. Konteksnya Robbayani bukan yarhamuni. Rabbirhamhuma kama Robbayani bukan yarhamuni. Robbayani dari kata Robbayu, Robbi tarbiyatan, mendidik. Ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Artinya anak itu soleh nanti bisa menjadi tamengnya orang tua di surga, di akhirat besok, pelindung dari nerakanya. Ya Allah, jangan engkau masukkan bapak ibuku ke neraka, ya Allah. Karena mereka telah mendidikku waktu kecil. Allah nanya, kapan didiknya? Repot kan urusannya? Dibalik, repot lagi itu. Artinya orang tua itu punya andil dalam mendidik. Artinya kalau hanya melahirkan, gitu ya, hanya melahirkan reproduksi tok, melahirkan selesai menyusui. Tadi kucing pun bisa begitu kok. Malah hebatan kucing, 6 anaknya bisa semua tuh begitu. Ya gitu. Masalahnya kita ini nih, Robbayan itu nama. Sehingga kalau kita lihat kenapa kebaikan anak itu sampai ke orang tua. Amal soleh dia, baca Quran dia, kebaikan semua. Kenapa? Orang tua telah mendidiknya. Itu loh syaratnya, didik baik-baik. Nah, ini harusnya yang dengar ini orang di luar sana. Nah, orang sini udah paham semua, insya Allah. Wajib didik anak.
Kalau saya lihat ya Allah, di luar sana banyak orang tua yang tidak paham hal ini, nggak ngerti Pak dengan pendidikan anak, terus asal tok. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, Robbayani tadi, kenapa anak itu kok amal solehnya menjadi amal jariah orang tua? Karena al-abna kasbul aba, karena anak adalah hasil orang tua. Maka hasil orang tua mendidik dia, ya, jadi amal yang bermanfaat atau ilmu yang manfaat. Kan 3 itu yang masih mengalir orang tua kan ya, amal jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu masih sampai kepada si orang tua yang telah meninggal dunia. Ya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, tanggung jawab kita sebagai orang tua dan pendidik apa? Didik apanya sekarang? Ternyata cukup banyak. Ada 7 aspek yang harus orang tua dan anak dan pendidik itu cukupi. Artinya ada tanggung jawab mendidik 7 aspek ini. 1. Mendidik tentang iman, akidah. Pendidikan tauhid, orang tua harus turun di situ. Bab akidah itu Bapak Ibu, itu sulit masuk ke kelas. Khusus akidah itu orang tua, harus orang tua yang turun tangan. Kalaupun ngaji itu hanya tambahan teori. Karena akidah itu bukan teoritis, praktek ternyata. Contoh paling mudah begini. Ketika anak kita, contoh apa ya, mendapatkan hadiah atau mendapatkan kemenangan. Coba di sini kita masuk akidah. Alhamdulillah ya Dik, atas kekuasaan Allah kau menang. Bisa gitu enggak? Coba. Itu akidah itu, masuk kepada akidah. Yaitu apa? Melibatkan Allah dalam segala kehidupannya. Maka Rasulullah SAW ketika memboncengkan sahabat kecil namanya Ibnu Abbas, masih kecil tuh. Kata Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku ingin memberikan engkau beberapa nasihat. Nih, kecil Pak. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika minta tolong kepada Allah. Terus begitu Pak. Misal gini, anak kita minta kepada kita, ya Pak, pengen beli mainan. Coba, disinilah masuk akidah. Dek, Bapak itu nggak punya apa-apa, yang punya itu Allah. Coba minta ke Allah dulu sana. Minta ke Allah dulu. Coba, ini bisa nggak begini Pak? Ini hal sepele, tapi itu doktrin. Dan memasukkan doktrin akidah kepada anak waktu kecil itu nempel betul loh sampai dewasa. Karena ketika masih kecil itu masih nempel, susah dihilangkan. Akidah itu kemantapan Pak. Nah, butuh dari kecil, nggak mungkin dari sudah gede baru akidah, itu susah masuknya. Coba, kalau sekarang hari ini kita ngaji akidah sudah tua-tua gitu ya, itu kan hanya paham, amalannya apa iya? Nah, begitu. Misal kita dengar sebuah hadis ayat bahwa ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku aku ijabahi. Coba di benak kita ada yakin atau apa iya gitu nggak? Ya aku wis njaluk ping 7 babal blas nggak ada ijabah, ragu sama Allah lagi. Kenapa? Karena ditanamkan akidah di waktu sudah tua, sudah sepuh itu. Akidah itu akar, kalau pohon itu akarnya. Ketika sudah tua itu susah. Gitu. Ya nggak salah, tapi ya susah, Pak. Lebih rumit, lebih susah menanamkan akidah di waktu tua. Kenapa? Itu muncul keyakinan dari hati itu. Kemantapan dari hati. Contoh yang pernah saya tentang gini, Mbak. Dulu saya sering ngajari anak itu begini. Ketika anak saya yang pertama minta, Dik pengen beli boneka. Dik, boneka itu beli yang kayak apa? Yang kayak gini, entah apa tuh. Abi nggak punya uang Dik. Nah, terus sama siapa mintanya Dik? Sama Allah lah. Allah yang maha kaya, yang punya kan Allah. Ya mintanya gimana caranya Bi? Kamu sholat dulu, latihan sholat. Itu masih 3 tahun tuh, 4 tahun tuh. Latihan kamu sholat dulu, latihan sholat.
Nah, aku nggak bisa sholat kok. Tak ajari sholatnya gini. Habis sholat, kamu angkat tangan doa. Ya Allah, minta boneka. Gitu ya? Iya. Ikut saya ke masjid, Pak, akhirnya, Pak. Sholatlah dia sambil saya. Kenceng. Ya Allah, saya minta boneka, ya Allah. Aduh, sini kan. Islah, gak apa-apa. Itu akidah kemantapan loh itu. Sekali bilang, Bi, mana bonekanya nggak ada? Ya baru sekali, minta yang serius dong. 2 kali, 3 kali, keempatnya saya nggak tega, Pak. Saya beli ke Limpung akhirnya boneka itu. Saya taruh di lemari dia. Pulang sholat, buka lemari ada boneka. Bi, Allah baik sekali, ada boneka. Saya bohong nggak, Pak? Saya bohong nggak? Kan tidak, emang dari Allah kan? Kan dari Allah semua rezeki itu. Ini contoh bagaimana yang penting dia tahu Allah yang ngasih, bukan saya gitu. Nanti efeknya ketika dewasa besar nanti dia tahu Allah melihat, Allah yang ngasih, terus begitu. Ketika di dalam hati waktu kecil dia tertanam nama Allah, terpaut dengan Allah, itu ketika lalai gampang kembali kepada Allah lagi. Tapi ketika belas nggak ada, orang tua lah patokannya, orang tua sebagai pijakannya, yuk orang tua nggak ada, bingung dia. Ya itu wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Contoh lagi hal sepele nih. Ya, ketika kita nanamkan akidah pada anak kita tentang bagaimana Allah melihat, misalkan Allah punya nama Al-Basir, Maha Melihat. Coba lihat juga Al-Sami, Maha Mendengar, Alim, Maha Mengetahui, Al-Alim begitu. Ya, ketika dia nyuri, bilang aja, kamu bisa bohong, Dek, Allah melihatmu. Ya, coba ini hal sepele begini nih, dari kecil tanamkannya. Kenapa itu akidah masalahnya? Itu nanti kita bahas kalau akidah khusus tuh. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau di kelas saya tanya di SD berapa jam akidah? Dikit. Sudah begitu paling ya dangkal-dangkal aja. Rukun iman berapa lah gitu ya. Udah, ya bagus juga tapi kurang mendalam. Karena apa? Akidah butuh praktek, langsung praktek. Ya, jatuh ingat Allah itu butuh praktek. Nah, itu kewajiban orang tua. Tidak cukup sampai sini. Yang kedua, tanggung jawab adab dan etika. Yang kedua itu, bagaimana orang tua ngajari anaknya adab yang baik kepada orang lain, teman sebaya. Ini orang tua. Oh ini paling berat, ini lebih berat lagi nih. Kalau saya lihat ini cukup berat. Anak kita tidak patio pinter akademiknya, ya kognitifnya itu nggak patio aib, Mbak. Betul ya? Apalagi sekarang kan naik terus, nggak ada yang nunggak, nggak ada yang apa? Nunggak misalnya ya? Naik terus kan, sama aja. Anak nggak pinter itu ya ada yang nggak baik tapi masih dimaklumi lah. Tapi kalau anak nggak beradab gimana? Anak siapapun dia, anak kiai pun dia, oh tambah berat loh. Duh, kayak anak ustadz kaya ngono kelakuannya, coba kan? Kelakuannya kan? Adab itu, ya. Etika bagaimana ngajari anak beretika begitu, tata cara bicara bagaimana, sikap bagaimana. Nah untuk etika adab ini biasanya plek ketiplek orang tua. Cara bicara orang tua ditiru anak. Ibu kalau pingin lihat jenengan punya anak perempuan nggak? Nah coba lihat gimana dia marah. Wah kayak Mak Iplas gitu. Bener ya? Itu kayak mama ya. Terus kalau ngomong tuh persis mulutnya, tangannya, wes plak itu tuh ngaca aja tuh ngaca. Itu aku itu begitu tuh. Ya. Jadi ini etika adab, akhlak lah intinya ya. Itu kewajiban orang tua mendidik baik-baik. Bagaimana caranya? Ini dibahas lagi nanti. Yang ketiga, tanggung jawab dalam hal pendidikan kesehatan fisik jasmani. Tidak hanya rohani, akidah, terus akhlak, tapi juga kewajiban kesehatan.
makan apa, tidur jam berapa, olahraga atau belum. Waduh, kok saya tambah ngeri juga sekarang ini. Full di HP tiap hari, nggak keluar rumah, nggak kena matahari. Wow, berat itu Pak, resiko kesehatannya terancam itu. Minum sembarangan. Sekarang itu kan susah minum air putih gitu bocah-bocah tuh. Cup-cup semua itu yang serba pewarna, serba kimia. Kan banyak anak SD itu gagal ginjal itu. Orang tua tanggung jawab tuh orang tuanya. Di rumah stoknya itu di kulkas, ya Allah, minuman gitu semuanya. Bunuh anak itu sebenarnya. Ya, bekali air putih di antaranya itu untuk kesehatan. Itu tuh tanggung jawab orang tua juga tuh. Buah sayur yang cukup. Ya. Ini cukup susah dan ini banyak sekali. Coba sekarang anak kecil yang suka sayur siapa? Jarang nggak? Itu bahaya nggak itu? Bahaya juga, kurang serat itu. Saya lihat tuh di pondok itu berapa anak yang doyan sayur Pak. Tak paksa itu. Makan nggak sayurnya? Ambil nasi, lauk, sayurnya. Nah, ambil lagi. Habiskan. Buang, awas. Artinya banyak anak yang nggak dibiasakan makan sayur. Itu kesehatan terancam juga hari ini. Bayangkan, akidahnya harus kuat, etikanya harus baik, sehat badannya. Ketiga. Keempat, tanggung jawab orang tua adalah mendidik intelektualnya, kognitif, kecerdasan. Nih, nilai sekolah lah bahasanya itu ya. Belajar yang sungguh-sungguh. Lah berarti di sini orang tua dituntut pinter, ngajari anak harus pinter, sekolah gitu ya. Ini kan udah biasa ini kan, ya kognitif. Kemudian yang kelima, tanggung jawab pendidikan psikologis. Contoh gimana? Masalah perasaan anak ini harus paham nih, Mbak. Anak ketika besok dewasa, banyak di antara kita itu yang tidak sadar akan diri kita sendiri. Kita belum sadar. Banyak anak kecil yang tumbuh dengan kasar, kekerasan, kemudian ketika dewasa itu tidak bisa mengobservasi emosi diri, tidak bisa melihat saya itu lagi apa, kecewakah, marah, sedih, apalagi. Itu kalau dari kecil nggak biasa dilatih, itu ketika dewasa besok mau marah, mau sedih, kecewa, apalagi semua itu ujungnya marah. Ya, kecewa, marah, kesinggung, marah, sedih pun nggak bisa, marah. Karena nggak bisa diatur dari kecil. Nah, makanya dalam di antara cara psikologi dalam ngurusi anak itu, ketika anaknya itu sudah ngedumel, itu tanyakan, adik lagi sedih atau kecewa atau apa? Oh sedih. Sedih berapa coba sedihnya? Sedikit atau banyak? Oh banyak. Kalau banyak berapa coba? Kalau 10 itu terbanyak berapa? 10 bi. Oh berarti parah ini sedihnya nih. Tangani begitu. Sehingga anak tahu ini sedih tidak. Ini kita nggak tahu loh, Pak. Kita jangan hari ini kita coba gitu nggak? Kita mau sedih, mau kecewa, marah ujungnya. Karena kita belum sadar kita di mana posisinya. Lagi marahkah, sedihkah, atau apa? Ini psikologis begitu. Sehingga dalam hal ini sedikit orang tua jangan menekan, menghalangi anak untuk meluapkan kondisi psikologinya yang alami. Apa contohnya alami? Contoh gini. Anak sedih itu manusiawi, Pak. Kecewa itu manusiawi. Artinya kalau si anak itu nangis karena sedih, ya pernah nangis dulu. Simpel kan? Justru bahaya ketika anak kita nggak boleh nangis, bahaya. Jika dia nggak tahu bagaimana cara meluapkan isi hatinya. Yang paling sulit itu nangani anak ketika dewasa tertutup, susah banget tuh, Pak. Yakin? Ngurusi anak tertutup, dia itu nggak bisa dibongkar isi kondisi dalamnya, itu susah banget, Pak. Yang paling gampang itu ngomong selesai itu. Jadi kalau anak itu ada masalah, dia terbuka kan gampang. Oh berarti dia masalah A, solusinya ini kan selesai. Tapi ada banyak anak yang nggak bisa menyampaikan kondisi isi hatinya. Kenapa? Dari kecil itu orang tuanya nggak nerima kok. Anak mau ngomong
wis ngono wae nangis, wis meneng. Padahal dia butuh omongan menyampaikan isi hati. Karena ketika dari kecil digituin terus, ketika besar dikorek susah gitu. Itu psikologis nanti masuk situ. Ya, coba kita masuk nggak dari situ, kira ada masalah nggak? Yang keenam, tanggung jawab pendidikan sosial. Manusia makhluk sosial. Bagaimana kita didik anak agar mereka bisa bersosial? Jangan antisosial. Ya, masih ingat? Antisosial bukannya nggak berarti nggak bergaul. Antisosial boleh jadi dia senang bergaul, orangnya itu supel, tapi keberadaannya membuat masalah terus sosial tengah masyarakat. Fitnahan, adu dombaan, keberadaannya membuat rusak masyarakat. Dia bersosial, tapi dia anti. Maksudnya anti apa? Anti karena nggak baik dalam bersosial itu. Ya, ini masalah lagi nantinya. Jadi nggak bisa menyelesaikan masalah, ya, nggak bisa problem solving gitu, Pak. Maka coba ketika anak bertumbuh, biarkan mereka ketemu temennya, kemudian ada masalah, selesaikan sendiri gitu, Pak. Kasih tahu caranya gini. Jangan langsung turun tangan terus. Anak tengkar turun tangan, sama sing ngampleng sampai Dek. Jadi adik ini nggak bisa tahu gimana salah solusinya. Orang tua turun terus ngurusin masalah anaknya. Berikan dia kebiasaan untuk menghadapi masalah dan bagaimana solusinya. Ini penting juga ya nih. Sosial, Mbak. Bagaimana dengan teman biar dia bisa baik. Yang ketujuh adalah tanggung jawab pendidikan seksual. Ini masalah berat lagi nih. Anak harus paham, ini ranah aurat, ini bahaya disentuh, ini tidak boleh, gitu, Mbak. Bagaimana saya menjaga aurat saya, itu penting. Di sini masalah di sini nggak? Masalah lagi di sini hari ini, Mbak. Buka-bukaan aurat. Tidak paham bagaimana resiko ketika dia buka auratnya. Ya, ini juga penting seksual. Ada 7 itu tadi. Nah, ini yang 7 ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. 1, 2, 3, sampai 7. Pembahasan akidah sampai seksual bagaimana. Nah, akhirnya ketika orang tua tak berperan penting di sini, tidak paham semua ini. Coba deh sebelum lanjut, yang hadir di sini paham nggak? Kira-kira pernah nggak ngaji bab begini, bab 7 kewajiban orang tua didik anaknya? Pernah nggak? Belum ya. Didik hanya apa didik, Bang? Didik apanya paling? Intelektual tak mungkin ya. Itu akhlak lah katakan. Tapi kan akidah, akhlak, intelektual, fisik, kesehatan tadi, seksual, sosial, psikologis. Nah itu kewajiban semua. Lah akibatnya ketika orang tua tidak ikut andil dalam hal ini, dalam hal berperan penting aktif dalam ngurusi anak, maka muncullah anak yang hilang arah dari sisi spiritual maupun moral. Anak lupa dengan tujuan akhirnya. Lihat para nabi. Para nabi itu orang-orang yang mereka paling menjaga betul tujuan akhir hidup anaknya. Hampir semua begitu. Contoh Nabi Yakub ketika mendekati ajal gimana kalimatnya? Ya, wahai anakku, ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kau sembah setelah aku mati besok? Allah kan ya. Bagaimana si anak itu dikasih visi terjauhnya adalah Allah tujuanmu, Dek. Nih, sehingga nggak hilang arah gitu. Ada tujuan khusus, pokoknya ke Allah terus. Spiritual, belum moral juga. Tentukan arah, petanya kemana dia pergi nanti. Terus, karena orang tua jarang berperan aktif dalam ngurusi anak, maka yang efek yang lain adalah rentan terpengaruh oleh lingkungan negatif. Masih ingat dulu saya sampaikan, rusaknya masyarakat kayak apa, sekolahnya rusak pun kayak apa. Selagi orang tua masih komitmen dalam kebaikannya, insya Allah baik anaknya. Tapi sebaliknya, sebaik apapun orang tua, sebaik apapun sekolahnya, lingkungan yang baik, sekolahnya baik, orang tua rusak. Ya, sampai saya itu kemarin agak kesel sama wali murid oleh santri. Kami telah larang putra-putranya di pondok merokok. Bahkan
kami gundul nih rokok itu sekalian. Begitu contohnya ya. Saya bilang Bapak Ibu guru semuanya, Bapak-bapak semua yang wali murid hari itu, jangan mau nggak anaknya perokok? Mau nggak anak perokok? Mau nggak? Masih nggak mau? Nggak mau semua nggak mau. Sudah gini aja deh. Kalau emang nggak mau, atau gini aja, pondoknya tak buka, pondoknya bebas merokok gitu. Boleh nggak? Yuk jangan tak. Lah bagaimana kami didik Pak? Kami di pondok tak atur ketat betul. Pulang ke rumah dicawisi. Ya Allah. Akhirnya masuk pondok gitu lagi. Ini kami kan dicep repot sendiri. Artinya bagaimana pihak pondok, pihak sekolah berjuang keras untuk anaknya biar baik. Pulang ke rumah gitu lagi. Itu sepele, hal sepele. Artinya gini, kalau kita ingin anak kita hebat, kita harus begini loh Mbak, kaidahnya gini. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tak bisa memberi, betul. Kalau kita nggak punya akidah yang kuat, mana mungkin ngasih anak akidah yang kuat? Kalau kita nggak punya akhlak yang baik, mana mungkin ngasih anak yang baik? Itu gampang saja. Satu teladan lebih pengaruh dibanding 1000 nasihat. Betul. Coba nasihati anaknya kan. Mangkat Jumatan, jamaah sholat sama nonton TV. Bapaknya tengkang TV, Pak. Lah gimana? Anak akan kontra di sini, yang benar yang mana? Maka ketika hari itu di sekolah ngomong A, di rumah yang ketemu B, anak kan bingung, benar sing ndi aja niki. Kan repot semua itu akhirnya. Contoh, itu hal sepele aja. Nah, saya tuh ngikuti orang tua aja, Pak. Pak, jangan mau naruh anak di sini, maunya bagaimana anaknya? Oh begini ya, tapi bantu kami dong. Sepakat, gitu kan? Ya, di sini coba ini. Jadi ketika orang tua tidak pernah aktif turun tangan, sehingga anaknya kehilangan arah moralnya kemana akhirnya, begitu ya. Jadi coba ini kita sadari apa yang kita anggap baik dan tidak baik. Coba anak juga begitu melihatnya. Antara sikap kita dengan yang kita ucapkan, coba sejajar. Oh ini baik, ini nggak baik. Berarti aku begini nih. Nanti kalaupun pingin nggak baik, jangan depan anak gitu. Paham ya? Agar si anak ini jelas nasib. Oh ini nggak baik, ini baik. Kalau memang pingin sekali untuk nggak baik, yuk jangan depan anak. Agar si anak ini nggak bingung di dalam benak dia yang benar yang mana sebenarnya. Ini contoh lagi. Ya. Kemudian lingkungan masyarakat sekitar akan sangat pengaruh kalau orang tua juga ikut mendukung di situ. Betul ya. Bagaimanapun lingkungan masyarakat, kalau orang tuanya bisa menjaga, selesai. Pak. Kurang kasih sayang orang tua juga penyebab anak memberontak atau menyimpang. Lagi orang tua. Nah, di sini ada beberapa poin. Maka orang tua harus banyak belajar di hari ini. Orang tua yang punya anak ini harus banyak ngaji. Biar paham bagaimana ngurus anak di hari ini. Tadi loh, jangan punya standar ngurusi anak sekarang seperti ngurusi zaman dulu. Jauh beda, tidak bisa disamakan. Kemudian antara sekolah, masyarakat, keluarga, teman bermain, semua harus bareng-bareng menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan anak. Ini yang paling penting nih. Ya, kalau semuanya bergerak, itu coba kenapa alasan Rasulullah hijrah ke Madinah, Pak? Karena tumbuh kembang anak selanjutnya, generasi selanjutnya tidak mungkin baik tanpa lingkungan yang baik. Makanya Rasul pindah ke Madinah membentuk sebuah bi'ah Islamiyah, yaitu lingkungan Islam. Inilah yang harus dibangun, lingkungan yang baik, agar tumbuh anak yang baik. Begitu. Keluarganya baik, lingkungannya baik, sekolahnya baik, jadi orang baik. Minimal kalau sekarang sekolah kita mungkin ada yang nggak baik, kemudian masyarakat kita juga ada yang nggak baik, minimal keluarga kita yang baik. Mulai dari situ. Pengen baik, mulai dari orang tua.
Itu intinya begitu Pak ya. Mulai pingin baik anaknya mulai dari orang tua. Oke, begitu. Ini mukadimah pembahasan yang kedua akan tentang hal-hal yang akan dibahas untuk poin kedua ini. Ada 7 poin yang kita bahas di pertemuan mendatang insyaallah. Oke, sekian dulu kajian kita pada malam ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada Ustaz, ini dari jamaah online. Saya bacakan ya. Bismillah. Afwan Ustaz mau bertanya, apakah daya ingat anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda? Saya mendidik anak laki-laki saya seperti ayah saya, langsung, bukan sekedar teori. Saya sering membawa dia, anak laki-laki, pergi ke kajian, mengantarkannya belajar mengaji. Dia sholat berjamaah di masjid bersama ayahnya saat masih SD. SMP dia saya pondokkan, tapi sekarang saat dewasa seolah-olah dia lupa dengan itu semua. Sedangkan saya ibunya masih selalu ingat apa yang diajarkan ayah saya meski beliau sudah meninggal. Saat kecil anak saya sangat dekat dengan ortunya, tapi semenjak dia sekolah di luar kota, dia mulai berubah. Syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaannya, apakah daya ingat anak laki-laki nggak sama dengan anak perempuan? Daya ingatnya ya. Masalah daya ingat masalah otak berarti kan ya. Kalau kita lihat ini masalah kekuatan otak itu, masih ingat dulu bahwa otak laki-laki itu lebih besar, harusnya lebih ingat, harusnya ya. Karena apa? Karena juga perempuan itu kalau lagi otaknya gampang terdistraksi dengan kondisi, makanya ngomongnya sungguh pendek ya. Ya betul, cepat gitu. Tapi itu masalah otak ya, ditanya ke neuroscience ahlinya. Jadi gini, kenapa kok dulu saya dididik bapak saya kok ingat terus? Kenapa anak saya tidak? Bukan gak ingat sebenarnya, ingat, mungkin sangat ingat. Masalahnya pertama, anak di usia remaja itu ada istilah masa-masa terpengaruh dengan kawan sebaya, paling pengaruh kawan sebaya. Jadi di saat dia remaja menuju dewasa, orang yang paling dia percaya teman, betul, teman, bukan dia lupa orang tua. Masih ingat, cuma sementara dia lagi ingin nyari info yang lain. Teman lah yang dia paling percaya itu. Betul nggak? Coba cek. Ingat bapak bilang A, temannya B, itu siapa? Ikut B. Itu masa-masa sering begitu. Nah disitulah mengapa Rasul tadi memberi solusi itu bagaimana teman yang baik. Itu penting sekali. Kalau jenengan mau menggunakan teori Nabi Isa, singkat ya. Nabi Isa kan senangnya temannya nggak baik kan ya. Yahya kan baik gitu kan, singkat dulu. Nabi Yahya itu kalau bergaul senang teman-temannya tidak, temannya baik-baik. Kalau Nabi Isa ya tidak baik. Kenapa? Nabi Isa ternyata berdakwahnya begitu. Nabi Isa nabi, kuat imannya, nyemplung tengah-tengah maksiat bisa bertahan. Ya gitu. Anak kita gimana? Kok harus? Ya, nanti bukan dia nggak ingat, soal dia masih ingat semua nasihatnya. Masalahnya tadi masa-masa dia lagi fase-fasenya banyak menerima input dari luar, kawasan baru dari teman-temannya. Ya, sementara mungkin sementara melenceng. Tapi kalau dia ada ikatan batin dengan ayah ibunya yang kuat, insya Allah tetap calling ibunya, pasti gitu. Tak contohkan ya, ketika bahkan gini, rujukan anak saya itu ke saya dan orang dari ibunya, rujukannya gitu. Di pondok dia ketemu ini, ketemu temannya begini, guru seperti ini, pas telepon begini, masa begitu ya? Nah begitu ya dia, masih rujuk lagi ke saya lagi, kayak orang ibunya lagi. Artinya coba bangun, saya bilang, bangunlah ikatan hati di waktu kecil yang kuat. Ketika dia besok tumbuh dewasa lagi senang-senangnya bergaul itu masih tahu ada orang tua yang terus tempat dia menanya. Ya, artinya masa remaja dan dewasa selanjutnya tergantung pada masa kecil. Dahulu tufulah, masa-masa kecil itu masalah membangun kedekatan dengan anak. Gitu ya.
Cukup ya? Ada lagi? Cukup sekian berarti kalau nggak ada. Ya, sekian kajian kita pada malam ini. Semoga bermanfaat. Ketuk dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma kfina bihalalika 'an haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.